Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ikhwan wa akhwat azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran fikih dengan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki permasalahan yang keenam, Al-Mas'alatu Sadisatu fi Nawaqidihi. Jadi di dalam permasalahan yang keenam ini menjelaskan tentang nawaqid, pembatal-pembatal wudu. Jadi hal-hal atau perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu seseorang. Maka apabila seseorang terdapat di dalam dirinya salah satu di antara pembatal-pembatal wudu ini, yang sebelumnya dia sudah berwudu, maka akan membatalkan wudunya. Atau yang sebelumnya dia sudah suci, maka sekarang dia telah berhadas. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan baginya untuk melakukan hal-hal atau ibadah-ibadah yang disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Contohnya sholat, memegang mushaf Al-Quran, kemudian tawaf, dan yang lainnya di antara ibadah-ibadah yang disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Nah, di sini disebutkan wan nawaqidu hiyal asya'ul lati tubtilul wudu'a wa tufsiduhu. Yang disebut pembatal itu adalah hal-hal atau perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu dan merusak wudu seseorang tersebut. Wahya sittah, dan pembatal wudu ini ada 6. Yang pertama, al-khariju minas sabilaini, yaitu sesuatu yang keluar dari dua jalan. Jadi maksudnya dua jalan di sini adalah jalan kubul ataupun dubur. Ai min makhrajil bauli wal ghaiti, yaitu tempat keluarnya air kencing maupun kotoran atau buang hajat. Wal khariju imma ayakuna baulan au ghaiton au maniyan au madhiyan au dama istihadah au rihan qalilan kana au kathiron. Dan sesuatu yang keluar dari dua jalan tadi, baik itu dari kubul maupun dari dubur, bisa berupa baul, yaitu air kencing, atau ghaid, kotoran, tinja, atau mani. Jadi mani ini masuk di situ hadas besar. Au madi atau madi atau darah istihadah. Jadi di sini tadi disebutkan apa saja yang bisa keluar dari dua jalan tersebut. Maka jika seseorang keluar dari dua jalan ini, di antara hal-hal yang disebutkan tadi, dapat membatalkan wudunya. Liqoulihi ta'ala, dalilnya adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, au jaa ahadum minkum minal ghaiti. Dan di antara hal yang bisa membatalkan wudu, yaitu apabila datang di antara salah seorang dari kalian, yaitu buang air besar. Wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia sedang berhadas. Jadi hadas di sini masuk di situ hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil contohnya apa? Ya buang air kecil atau buang hajat. Adapun hadas besar bisa ketika seseorang keluar mani atau ketika habis selesai perempuan haid. Hatta yatawaddoa, sehingga dia berwudu. Wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja minhu rih aula. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang dia ragu sedangkan dia di dalam sholat apakah tadi keluar angin atau tidak.
Jadi ada seseorang yang dia sholat kemudian dia ragu apakah tadi keluar angin atau tidak. Maka kata Nabi SAW, fala yansorifa hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Maka janganlah meninggalkan sholat, yansorif, membatalkan sholatnya, sehingga dia mendengarkan suara atau mencium baunya. Jadi maksudnya di sini adalah seseorang tidak boleh meninggalkan sholatnya, tidak boleh membatalkan sholatnya, dikarenakan karena buang air ini sampai dia benar-benar yakin bahwasanya sesuatu yang keluar tadi adalah perkara yang itu memang membatalkan wudhu, yaitu buang angin, baik sedikit maupun banyak. Nah, kemudian perkara yang membatalkan wudhu yang kedua adalah khurujun najasati min baqiyatil badan. Keluarnya najis dari anggota badan yang lainnya. Maksud di sini adalah dari anggota badan yang lainnya adalah selain dari kubul maupun dubur. Selain dari kemaluan atau selain dari dubur. Fa in kana baulan aw ghaiton naqada mutlaqan lidukhuli fin nususis sabiqah. Maka jika yang keluar itu adalah kencing atau kotoran, itu membatalkan wudhu secara mutlak karena sudah masuk di dalam nas-nas yang tadi sudah kita jelaskan tentang sesuatu yang keluar dari dua jalan. Wa in kana ghairahuma kadami wal qai. Dan jika yang keluar ternyata adalah selain keduanya, selain air kencing, selain kotoran seperti darah ataupun seperti alqoi. Alqoi itu muntahan. Fa in fahusa wa kathura fal aula ay yatawadda minhu. Maka di sini disebutkan jika yang keluar itu darah atau muntahan dalam jumlah yang banyak, maka yang lebih utama itu hendaklah dia berwudu. Amalan bil akhwat, karena mengamalkan sesuatu yang itu merupakan lebih hati-hati. Wa in kana yasiron fala yatawadda minhu bil ittifaq. Namun jika yang keluar dari darah tadi, dari muntahan tadi ternyata itu sedikit, maka tidak perlu berwudu. Bil ittifaq, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Jadi sesuatu yang keluar selain dari dua jalan, yaitu kubul maupun dubur, seperti darah, seperti muntahan, jika yang keluar itu banyak maka dia berwudu. Tapi jika yang keluar sedikit maka dia tidak berwudu. Nah, kemudian pembatal wudu yang ketiga adalah zawalul akli au taktiyatuhu bi ighma'in au naumin. Hilangnya akal atau tertutupnya akal. Bi'igma, baik itu bisa dengan pingsan, au naumin atau tidur, atau hal-hal yang bisa mengakibatkan hilangnya akal seseorang, tertutupnya akal seseorang. Liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Jadi di antara hal yang membatalkan wudu yaitu berupa buang hajat atau buang air kecil dan tidur. Dan tidur itu adalah hal yang bisa menyebabkan hilangnya akal seseorang atau tertutupnya akal seseorang. Dan juga sabda Nabi SAW, al-ainu wika usah, faman nama falyatawaddo. Jadi mata itu wika, wika itu pengikat, asah itu dubur. Jadi maksudnya ketika seseorang sadar, matanya terbuka, maka dia akan tahu apakah duburnya tadi mengeluarkan sesuatu yang itu najis atau tidak. Akan tetapi ketika seseorang tidur, matanya tertutup, maka pengikat tadi lepas. Dan dia tidak tahu apakah duburnya itu mengeluarkan angin atau yang lainnya, yang itu merupakan hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Oleh karena itu, faman nama falyatawaddo. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudu. Kemudian di sini disebutkan wa ammal junun wal igma wasukru
wa nahwuhu fayanqudu ijma'an. Adapun gila atau pingsan atau mabuk dan semisalnya itu membatalkan wudu sesuai ijma, kesepakatan para ulama. Dan di sini dijelaskan wan naumun naqidi huwal mustagrik alladzi la yabqa ma'ahu idrak ala ayyi hayatin kana naum. Jadi di sini penulis menjelaskan bahwasanya tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang mustagrik, tidur yang nyenyak. Apalagi ketika seseorang sampai bermimpi, itu menunjukkan bahwasanya tidurnya nyenyak, lelap. Alladzi la yabqa ma'ahu idrak, yang dia tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi dia tidak sadar apa yang ada di sekelilingnya. Ala ayyi hayatin kana naum, di atas keadaan tidur yang mana saja. Jadi baik dia tidurnya dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring ataupun berdiri. Ketika memang tidurnya tadi nyenyak sampai dia tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya, tidak mengetahui apa yang ada di sekelilingnya, maka tidurnya tersebut membatalkan wudu. Amman naumul yasir fa innahu la yanqudul wudu. Adapun tidur yang hanya ringan, ya hanya ngantuk saja, maka tidak membatalkan wudu. Li'anna sahabata radhiyallahu anhum kana yusibuhumun nu'as, karena para sahabat radhiyallahu anhum, jadi mereka pernah tertimpa ngantuk, nu'as. Wahum fingtidori sholah, dan ketika itu mereka sedang menunggu sholat untuk ditegakkan. Wayakumun, dan ketika iqamah sudah dikumandangkan, para sahabat yang ngantuk tadi langsung mereka berdiri. Yusallun, langsung mengerjakan sholat. Walayatawaddu'un, dan mereka tidak berwudu lagi. Jadi itu tadi perkara yang membatalkan wudu yang ketiga, yaitu hilangnya akal seseorang atau tertutupnya akal seseorang. Dan diantaranya adalah tidur. Dan tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak. Bagaimanapun keadaannya dia tidur. Adapun tidur yang ringan atau hanya sekedar ngantuk, dia masih sadar apa yang ada di sekitarnya, apa yang terjadi di sekitarnya, maka itu tidak membatalkan wudu. Kemudian pembatal wudu yang keempat, masu farjil adami bila hailin, memegang kemaluan adami, manusia, bila hailin, tanpa ada pembatas, tanpa ada penghalang. Jadi memegang kemaluan, baik itu kemaluan laki-laki ataupun perempuan, baik itu kemaluannya sendiri atau kemaluan yang lainnya, maka itu membatalkan wudu jika menyentuhnya tanpa ada pembatas. Li hadis Busrah bintu Sofwan, berdasarkan hadisnya Busrah bintu Sofwan, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus berwudu. Jadi falyatawaddo di sini adalah fi'il amr, dan hukum asal fi'il amr itu menunjukkan perintah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan seseorang terhadap sesuatu kecuali hal itu menunjukkan kewajiban. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang berwudu ketika dia menyentuh kemaluannya, ini menunjukkan bahwasanya menyentuh kemaluan tadi tanpa ada pembatas, tanpa ada penghalangnya, maka itu membatalkan wudu. Kemudian nawaqidul wudu yang kelima, aklu lahmil ibil, memakan daging onta. Li hadis Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadisnya Jabir bin Samurah, bahwasanya ada seseorang laki-laki yang dia bertanya kepada Nabi, ana tawadda'u min luhumil ghanam, wahai Rasulullah, apakah kita wajib berwudu ketika memakan daging kambing? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tatawadda. Jika kamu menghendaki silahkan berwudu, jika kalian menghendaki silahkan tidak
berwudu. Jadi di sini Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada seseorang yang dia habis memakan daging kambing. Dia boleh berwudu ataupun tidak. Dan ini menunjukkan bahwasanya memakan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, qala ana tawadda'u min luhumil ibil. Wahai Rasulullah, apakah kita wajib berwudu dari daging unta? Qala na'am tawadda' min luhumil ibil. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, berwudulah dari daging unta. Jadi ketika seseorang memakan daging unta, baik itu bagian mana saja dari daging unta, maka itu membatalkan wudunya. Dia harus berwudu lagi ketika hendak melakukan ibadah yang disyaratkan untuk berwudu. Dan daging unta ini tidak bisa dikiaskan dengan daging-daging yang lainnya. Jadi hanya daging unta saja yang itu membatalkan wudu. Adapun daging yang lainnya itu tidak membatalkan wudu. Contohnya kambing, sapi, ayam, dan seterusnya. Kemudian pembatal wudu yang terakhir adalah ar-riddatu anil Islam, murtad atau keluar dari agama Islam. Contohnya ketika seseorang dia sudah berwudu dalam keadaan muslim, kemudian setelah berwudu dia murtad, keluar dari Islam, maka wudunya tadi yang awalnya sah ketika dia berwudu dalam keadaan muslim, setelah dia murtad maka wudunya batal. Jadi ketika seseorang tersebut masuk Islam lagi, kemudian ingin melakukan sholat, maka dia harus mengulangi wudunya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur dengan iman, keluar dari agama Islam, maka amal-amalnya telah terhapus, termasuk di dalamnya wudu yang sudah dia lakukan. Karena murtad, keluar dari agama Islam itu menghapuskan seluruh amalannya tadi. Dan di sini disebutkan wa kullu ma aujabal ghusla aujabal wudu'a ghairal maut. Dan segala perkara yang itu diwajibkan untuk mandi, maka diwajibkan juga untuk berwudu. Perkara yang diwajibkan untuk mandi adalah hadas besar. Contohnya keluar air mani. Karena ketika seseorang berhadas besar, maka dia wajib mandi. Dan dia juga diwajibkan untuk berwudu juga selain kematian. Itu tadi 6 perkara atau hal-hal yang membatalkan wudu seseorang. Ketika perkara-perkara ini, salah satu di antara perkara ini terdapat di dalam diri seseorang. Sehingga ketika dia ingin melakukan suatu ibadah yang disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu, maka dia tidak boleh mengerjakan ibadah tersebut sebelum dia berwudu, bersuci kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.